seluruh para anggota, para calon jamaah haji tahun 2026 yang berbahagia. Pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan materi yang akan disampaikan, nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Ubaid, maka untuk afdolnya lebih baik kita membacakan talbiyah dulu ya, bareng-bareng baca talbiyah. Monggo kita laksanakan, bacakan talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Matur nuwun. Alhamdulillah panjenengan semangat ya melaksanakan ibadah haji. Mari kita simak dengan sesama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Ubaid Al-Hafidh. Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Al-Quran Islamiyah Lebak Sikidul, serta juga sebagai pembimbing ibadah haji KBIH Muslimat Kabupaten Bekasi Pak Kiai. Materi yang akan disampaikan yaitu koordinasi kelompok terbang jemaah haji yang prioritas layanan lansia, serta tugas fungsi dan pelaporan ketua kloter, ketua regu, serta ketua rombongan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Saya muliakan dan saya hormati Bapak Kepala Kementerian
Kementerian Haji dan Umroh, Muhaimin dan stafnya, panitia pelaksanaan manasik Kabupaten Tegal dan seluruh jajarannya, pengurus KPIH, juga para bapak, para ibu, jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2026. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini saya bisa bersama-sama duduk bersama dengan Bapak Ibu para calon tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bisa menjaga kesehatannya, sehingga nanti pada saat keberangkatan kondisi Bapak Ibu semua dalam keadaan fit. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, juga pengikut-pengikutnya. Para bapak, para ibu yang saya hormati, langsung saja kita akan bersama-sama masuk ke materi yang menjadi bagian saya. Tapi sebaiknya kita mengerti dan mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam perhajian, seperti kloter. Kadang orang mempertanyakan apa itu kloter. Kloter itu kelompok terbang, dan jamaah haji Indonesia itu dibagi menjadi dua kelompok atau dua gelombang kelompok terbang, yakni gelombang pertama dan gelombang kedua. Menurut Bapak Kepala tadi, untuk tahun ini kemungkinan besar jemaah haji dari Kabupaten Tegal diberangkatkan kloter-kloter awal, bahkan pertama sudah ditentukan. Ada kesempatan di kloter awal-awal, berarti panjenengan diberangkatkan dari Solo merupakan kelompok terbang yang pertama-tama. Kemudian ada istilah lagi di dalam perhajian itu, dulu istilahnya Armina, sekarang Armuzna, Arafah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu namanya Armuzna. Jadi mulai tahun kemarin kalau nggak salah, para jemaah haji juga diberi tas ransel untuk persiapan di Armuzna. Ini nun sewu, nanti jangan sampai ketinggalan. Tas ransel itu jangan sampai ketinggalan, karena untuk persiapan Bapak Ibu ketika diberangkatkan dari Mekah menuju Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina, sampai kembali ke Mekah lagi. Mulai tahun kemarin ada tas ransel, sebelum itu tidak ada. Bahkan tahun 2004, 2003, 2004 itu masih banyak jamaah haji yang ketika berangkat dari Arafah, dari Mekah ke Arafah itu masih membawa tas kabin, sehingga pada waktu di Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu cukup menyiksa atau cukup menghabiskan space, menghabiskan tempat. Kemudian mungkin belajar dari situ, tahun 2025 kemarin pemerintah dalam hal ini masih Kemenak menyiapkan tas ransel untuk persiapan jamaah haji
Ar-Muzna. Kemudian ada istilah lagi, istilah selain Ar-Muzna itu adalah murur. Istilah murur. Murur itu mulai diperkenalkan atau mulai difasilitasi itu tahun 2023 atau 2024. Murur itu adalah fasilitas yang diberikan oleh negara, oleh pemerintahan untuk para jamaah haji lansia dan mempunyai risiko tinggi. Itu nanti berangkatkan mulai dari Mekah, Arafah ke Mina, itu memakai program yang namanya murur. Murur itu bahasa Arab. Yang namanya murur itu kalau istilah Indonesia itu ya lewat, jalan lewat. Praktek dari murur ini biasanya sebelum keberangkatan ke Arafah, ini kepala atau ketua regu, ketua rombongan dimintai data oleh petugas kloter, diminta data oleh atau menyetorkan data kepada petugas kloter supaya nanti data itu dimasukkan siapa-siapa yang termasuk kategori bisa dan tidak bisa untuk murur, bisa atau tidak bisa untuk murur, itu didata. Nanti setelah didata apakah itu didampingi atau tidak tergantung dari fasilitas dan kapasitas yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu. Memakai bis khusus untuk para lansia dan juga para bapak ibu jamaah yang mempunyai risiko tinggi, itu akan diberangkatkan ke Ar-Muzna dengan memakai fasilitas murur. Setelah data dikumpulkan, maka dari petugas kloter ini menyampaikan ke sektor data itu dan nanti diproses. Teknis dari pemberangkatan untuk murur ini, nanti kalau yang sakit yang di rumah sakit, ada lagi fasilitas yang diberikan oleh negara untuk para jemaah yang pada saat haji itu tidak bisa menjalankan aktivitas karena dalam kondisi sakit atau di rumah sakit. Nanti ini namanya safari wukuf. Nanti wukufnya memakai kendaraan khusus dan hanya wukuf di Arafah. Nah, kembali ke murur. Prakteknya murur itu kebetulan tahun 2024 saya juga mendampingi dan saya tahu persis bagaimana murur itu. Prakteknya murur itu disediakan bis khusus untuk lansia. Bis khusus itu pintunya lebar, tidak seperti bis biasa, dan landai lantainya, sehingga kalaupun ada jamaah yang memakai kursi roda langsung masuk. Dari trotoar itu bisa langsung masuk ke bis. Oleh karenanya barangkali ada bapak ibu yang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan proses Ar-Muzna seperti haji biasa, maka daftarkan saja nama bapak ibu kepada petugas dan nanti diproses. Praktek dari murur ini biasanya pada saat keberangkatan dari Mekah, dari hotel ke Arafah, itu memakai bis khusus. Terkadang
apabila tenda yang di Arafah itu kebagiannya beberapa tenda yang agak kecil-kecil, bisa jadi nanti para lansia dan jamaah yang dalam kondisi risiko tinggi maka bisa dikelompokkan sendiri. Nanti keberangkatan dari maktab atau dari hotel Mekah itu langsung menuju ke Arafah. Pada saat di Arafah nanti semua jamaah, termasuk jamaah yang murur, termasuk jamaah yang sakit, yang berada di rumah sakit akan menjalani proses wukuf, semuanya hadir. Kemudian setelah maghrib tanggal 9 Zulhijjah atau malam 10 Zulhijjah, ini para jemaah haji mulai diberangkatkan dari Arafah menuju ke Muzdalifah sesuai dengan urutan, sesuai dengan undian yang diterima pada saat musyawarah dengan sektor dan juga petugas-petugas kloter. Diberangkatkan mulai ba'dal maghrib kalau nggak salah dari Arafah itu. Memang dari waktu ke waktu bisa berubah, mungkin sampai Isya atau mungkin sampai malam. Tapi yang saya ketahui tahun 2024 itu jamaah yang biasa diberangkatkan lebih dahulu dan jamaah yang lansia risiko tinggi itu diberangkatkan nanti akhir, bisa antara jam 11 jam 12 malam dari Arafah, kira-kira antara jam 10 jam 11 pokoknya. Jamaah yang murur ini nanti setelah jamaah yang lain sudah berangkat ke Muzdalifah dan diturunkan di Muzdalifah, nanti jamaah yang murur ini baru diangkut memakai bis khusus dari Arafah ke Mina melewati Muzdalifah. Jadi jamaah haji yang lansia atau juga risiko tinggi ini nanti tidak mampir, tidak mabit, tidak turun di Muzdalifah, tapi di atas bis, di atas kendaraan, langsung kendaraannya dari Arafah menuju ke Mina. Tapi karena saya kemarin tidak mengikuti bis yang murur itu, jadi saya tidak mengerti jalurnya mana. Tapi kalau untuk jalur melalui Muzdalifah sepertinya padat. Kemungkinan dari Muzdalifah itu, dari Arafah itu langsung ke Mina melalui jalan yang tidak padat. Karena mohon maaf para bapak ibu sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa pada waktu Ar-Muznah itu, pada waktu diberangkatkan dari Mekah ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina itu, semua jamaah dari seluruh dunia berkumpul. Tahun kemarin saja kisarannya yang Khawarijiyah atau yang dari selain Saudi, selain ekspatriat dan selain penduduk Saudi itu kurang lebih 1.700.000-an atau 1.600.000 berapa, dan semua jamaah itu dalam waktu bersamaan di tempat yang sama melakukan hal yang sama. Kalau dari Mekah ke Arafah mungkin padat tapi masih bisa disiasati. Kalau menurut Ansi tergantung amal perbuatan katanya. Jadi dari Mekah ke Arafah itu tergantung amal perbuatan. Karena yang saya ketahui jalur itu, satu jalur itu bisa 4, bisa 5. Kadang salah jalur saja. Wong Arab itu
Bu niku tak karepe dewek dari kula. Salah jalur saja, ya nggak boleh, sudah harus keluar. Nanti kalau pengen masuk ya nanti muter lagi, baru masuk. Kadang salah lagi, belokan lagi, keluar jalur lagi. Ini wong Arab. Dari mulai Isya, dari mulai habis maghrib, para jamaah sudah melakukan aktivitas yang sama. Meskipun ada sebagian yang mengikuti tarwiyah. Jadi kalau tarwiyah itu dari malah agak siang berangkatnya, agak pagi berangkatnya dari hotel itu ke Mina, jalurnya beda yang ke Arafah. Jadi kurang lebih 1.700.000 atau lebih itu mengerjakan sesuatu yang sama, terutama pada waktu wukuf di Arafah tanggal 9. Termasuk para jamaah yang melaksanakan tarwiyah di Mina pada tanggal 8 itu juga pagi hari itu menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf. Dan di wukuf inilah inti dari haji. Panjenengan harus betul-betul khidmah, betul-betul melepaskan segalanya, menghadapkan segalanya, termasuk pikiran, hati dan sebagainya ke hadapan yang mempunyai bumi Arafah. Dan saya minta Bapak Ibu yang akan berangkat pada tahun ini, nanti pada saat di Arafah, terutama pada saat wukuf tanggal 9, setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan jamak, di situ itulah waktu wukuf. Dan yang patut kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam pengetahuan kita, bahwa wukuf adalah rukun yang terpenting dari ibadah haji. Bahkan nilai dari wukuf itu, meskipun secara fikih hadir saja, kehadiran seseorang di tanah Arafah itu sudah dicatat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, patut kita ketahui bersama bahwa Arafah itu padang, tanah luas yang tanpa penduduk. Arafah, Muzdalifah, Mina, Masyairil Hajj, atau tempat-tempat yang di situ dilaksanakan ibadah haji selain tanah suci Mekah atau selain Masjidil Haram. Arafah, Muzdalifah, Mina itu tidak ada penduduknya. Kalaupun di situ ada kereta, kereta itu pun dipakai paling cuma berapa hari? 3-5 hari lah. Kalau jenengan pernah umroh terus kemudian pada saat ziarah ke situ terus kereta jalan, itu cuma untuk memanasi mesin. Tapi kereta yang berada di Muzdalifah, Mina, Arafah itu hanya sekali setahun digunakan dan hanya beberapa hari. Patut kita masukkan ke dalam pemahaman kita, terutama ke dalam hari kita. Di samping Arafah itu adalah tanah yang tanpa penduduk, tapi itu tanah suci. Arafah itu tanah yang dimuliakan. Hari Arafah juga hari yang dimuliakan. Bahkan dalam satu riwayat Nabi menyabdakan bahwa pada saat di Arafah itu para jamaah berkumpul, kemudian Allah Ta'ala memanggil para malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hambaku dari negeri yang jauh, dari tempat yang entah berapa jam ditempuh, mereka berkumpul. Yang berkumpul itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang kaya,
ada orang yang setengah kaya, ada orang yang miskin, bahkan mungkin ada di antara orang yang di Arafah, wukuf di Arafah itu adalah tukang beca dan penjual cilok, bisa jadi. Kalau dulu masih waktu Masjidil Haram masih bebas, waktu musim haji itu di toilet itu banyak orang-orang yang tiduran. Itu profesor, doktor, akademik. Itu profesor, belum tentu orang biasa, profesor, dokter. Padahal kadang rektor itu, tapi duduk tidur lesehan, leporan. Kenapa? Untuk menghilangkan keakuan. Masuk di Arafah itu. Pada saat Allah Ta'ala memanggil para malaikat, lihatlah malaikatku, hamba-hambaku sedang berkumpul di Arafah. Dan Arafah itu hari di mana Allah Ta'ala paling banyak memerdekakan hambanya. Di Arafah dan hari Arafah itu Allah Ta'ala paling banyak memerdekakan hambanya dari siksa neraka. Oleh karenanya pada waktu wukuf, selain panjenengan diam di situ, mintalah ampunan kepada Allah, mintalah ampunan dari segala kesalahan untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua kita. Kenapa termasuk kedua orang tua kita? Karena nuwun sewu, langsung atau tidak langsung orang bisa berangkat haji karena orang tua, karena kedua orang tua. Meskipun kedua orang tua kita belum tentu sudah melaksanakan ibadah haji. Itu kenikmatan yang tiada tara. Pada saat itu panjenengan terus melafalkan talbiyah dari mulai Mekah ke Arafah, talbiyah terus talbiyah. Meskipun sore hari, kalau orang Jawa itu, kalau orang sini itu sore Lebaran yang dibaca adalah takbir, tapi di sana talbiyah semua. Para jamaah haji membaca talbiyah terus, malam hari membaca talbiyah. Pada saat selesai nanti diberangkatkan dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, untuk jamaah yang murur ini diberangkatkan terakhir kali. Nanti para karom, terutama karu, juga mengkondisikan para jamaahnya untuk bersiap-siap mengikuti yang sudah terdaftar mengikuti jadwal murur. Karena nuwun sewu, pada waktu di Arafah itu kadang orang melihat kawannya sudah berangkat, kita sudah deg-degan. Kawannya sudah berangkat deg-degan, termasuk orang-orang yang sebenarnya ikut murur, tapi karena kawannya sudah berangkat, dia ikut berangkat. Tapi kesulitannya nanti ketika di Muzdalifah. Ketika di Muzdalifah akan kesulitan. Ini nanti para jamaah-jamaah yang lansia ini, yang murur itu, diberangkatkan dari Arafah langsung menuju ke tenda Mina. Atau bahkan bisa jadi tergantung dari kebijakan pemerintah, apakah nanti langsung dipulangkan ke Mekah atau ke hotel atau di mana, tergantung dari kebijakan pada saat itu kemungkinannya. Karena Mina, tenda di Mina itu Masya Allah sangat terbatas. Mina itu sangat terbatas, tendanya juga sangat terbatas. Meskipun untuk mulai tahun 2024 itu sudah masuk ke muaisim semua. Kalau dulu 2003, 2017, saya pernah 2017 itu dapat tendanya di istilahnya Mina jadi di Muzdalifah.
di jembatan layang di Muzdalifah. Cukup lumayan jaraknya. Tapi untuk sekarang jamaah haji Indonesia sudah masuk ke Muaisin, tapi nuwun sewu, jarak tenda Muaisin atau tenda Mina dengan tempat melempar jumroh itu ya kira-kira ya segitulah, 4 kilo. Saya menghitung 4 kilo, kenapa? Yang namanya terowongan Muaisin saja itu kan 2. Satu terowongan itu ditulis di atasnya itu masafahnya atau jaraknya terowongan itu sekitar 1 kilo. Kalau 2 berarti 2 kilo. Belum dari pintu terowongan ke Jamarat, belum dari pintu masuk terowongan ke, sehingga ini istilahnya ada kemudian istilah yang juga di kalangan para jemaah haji sering terdengar, namanya tanazul. Selain murur itu ada tanazul. Dari mulai tahun 17 jemaah haji Tegal itu di sekitar Sisa Rogo, 1820 itu di Jarwal kalau tidak salah. 19 Jarwal ya. 17 ini masih Rogo. 17 masih di Sisa Rogo, kemudian 19 di Jarwal. Masing-masing tempat baik Jarwal atau Sisa Rogo atau Aziziyah mulai tahun 2004 pemondokan atau hotel yang di Aziziyah ditiadakan. Pemondokan di Aziziyah mulai 2004 ditiadakan karena transportasi dari Aziziyah atau Mahbad Jin ke Masjidil Haram itu sering berebutan orang Indonesia dengan orang luar negeri, orang Turki, sehingga orang Indonesia sering kalah. Cilik juga, ini jadi dorong-dorong lah. Terus pengen bareng orang Indonesia itu apa-apa bareng. Itu akhirnya melihat situasi itu, pemerintah mengambil keputusan mulai 2024 jamaah haji di Aziziyah ditiadakan. Wilayahnya wilayah Sisa Rogo. Tapi Sisa Rogo itu semakin melebar masuk di Jawa. Tanazul itu apa? Tanazul, sebelum tanazul kita safari wukuf. Ada pelayanan dari pemerintah untuk jemaah haji yang pada saat wukuf di Arafah dalam keadaan tidak sehat atau di rumah sakit, maka nanti pemerintah akan memberi pelayanan dengan layanan yang disebut safari wukuf. Safari wukuf itu jamaah nanti diambil dari rumah sakit, meskipun memakai infus atau apa, nanti diberangkatkan ke Arafah pada saat wukuf, pada waktu wukuf, yakni tanggal 9 Dzulhijjah habis zuhur sampai tanggal pagi 10 Dzulhijjah atau pagi hari lebaran itu subuh, itu masih termasuk waktu wukuf. Jadi kedatangan jamaah dalam kondisi sakit kemudian disafarikan itu antara habis zuhur sampai malam atau sampai subuh. Nanti setelah itu jadi dibalikan ke rumah sakit lagi. Adapun para jemaah yang meninggal biasanya nanti dicatat siapa yang sebelum haji itu meninggal nanti dibadalkan, dihaji badalkan. Itu sejak dulu ada haji badal. Kemudian kembali ke tanazul. Tanazul itu wacana tanazul atau tanazul itu sejak lama. Sebenarnya sudah lama tanazul itu dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia. Kenapa tanazul diambil? Meskipun itu bukan merupakan kebijakan pemerintah. Himbauan itu
tahun 2004 atau 2000 berapa, kalau saya tidak salah 2004 itu ada himbauan untuk tanazul karena jamaah haji Indonesia terutama Tegal itu hotelnya di wilayah sisa Raudhah. Mungkin untuk sekedar bayangan saja wilayah sisa Raudhah itu mana. Jadi kalau panjenengan nanti di Jamarot, kalau nanti panjenengan di Jamarot itu dari Jamarot lurus di jemaah haji Indonesia biasanya lantai atas itu dari Jamarot itu lurus terus nanti mentok ada eskalator turun ke bawah terus ke lantai dasar, dari lantai dasar terus jalan lurus terus nanti mentoknya itu namanya di sisa tenger-tengerane tekelanen apa? Mereka wonten supermarket Bin Dawud. Dan untuk tanazul itu, untuk jamaah yang mau tanazul atau mau melaksanakan setelah Jumroh Aqobah, langsung mau melaksanakan tawaf ifadah itu bisa. Lurus saja lurus, nanti ada fasilitas yang disediakan oleh negara mulai tahun kemarin. Kalau tahun 2004 belum ada kayak tempat karcis. Tapi 25 atau kemarin saya lihat itu di sebelahnya parkiran, di tempatnya swalayan Bin Dawud itu sekarang banyak seperti loket-loket untuk melayani jemaah yang mau melaksanakan tawaf ifadah langsung dari situ. Berarti lurus dengan lurus ke situ nanti naik bis dan gratis. Sama seperti bis sholawat yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dan itu disediakan oleh pemerintah Saudi. Jadi khusus nanti turunnya itu dari situ langsung ke Shib Amir atau di terminal Gaza atau Shib Amir atau terminal Gaza itu nanti turunnya di situ panjenengan nanti jalan kaki ke Masjidil Haram terus melaksanakan tawaf. Ini apalagi panjenengan niki kloter pertama ini para ibu-ibu, kula suwun perhatiannya para ibu-ibu karena ini berhubungan dengan tawaf ifadah, berhubungan dengan kepulangan yang begitu cepat, berhubungan dan lain sebagainya. Termasuk nuwun sewu jenengan niki kloter pertama itu jenengan sebelum berangkat ke Arafah koper besar itu sudah harus masuk. Aduh, niki yang paling menegangkan niki. Informasi yang paling menegangkan untuk jemaah itu adalah untuk kloter awal 1, 2, 3, 4 mungkin. Kalau pernah kloter 3 itu. Kalau berangkat kloter 3 itu tahun 99. Waktu itu satu kloter itu 45 kabupaten. 99 kalau berangkat niku itu satu kloter 4 atau 5 kabupaten. Tegal, Wonosobo, terus pundi malih Kebumen, terus pundi 4 atau 5 kabupaten. Nah ini yang saya anukan kemarin yang saya lihat juga kloter pertama itu koper besar itu harus sudah ditimbang dan sudah diangkut oleh petugas sebelum panjenengan berangkat ke Arafah. Kaget nih, lagi bener kaget dengan packingnya jauh-jauh hari. Karena 2 atau 3 paling lambat 2-3 hari itu panjenengan dari Nafar loh ya. Dari Nafar misalnya tanggal 13, 14, 15 itu sampai diberangkatkan. Itu sih paling mengagetkan yang tidak mengenakan itu. Tapi itu harus. Dan itu pun belum tentu panjenengan semuanya
sudah siap, tapi mau tidak mau harus. Disiapkan mentalnya dari sekarang. Mentalnya harus dari sekarang mental. Tidak balik untuk gelombang-gelombang awal itu, koper besar harus sudah disetorkan atau harus sudah ditimbang, harus sudah diangkut sebelum panjenengan berangkat ke Arafah. Karena setelah Arafah tunggu beberapa hari terus langsung berangkat. Kalau nggak salah 2024 itu kan? 2024 itu begitu. Niki kembali ke Tanazul itu wau. Tanazul sampai sekarang wacananya, tahun kemarin wacananya digelontorkan tapi belum bisa terlaksana karena masih sulitnya penanganan catering. Meskipun sudah memakai packingan yang langsung makan fast food, tapi pada prakteknya pemerintah atau jasa catering belum bisa mendistribusikan orang-orang yang tanazul. Meskipun didata dulu dianjurkan untuk tanazul dan didata itu maksudnya adalah untuk distribusi makanan bagi mereka-mereka yang kembali ke hotel itu memberi. Tapi prakteknya 2024 itu tidak kebagian. Artinya orang-orang yang memilih untuk tanazul berkoordinasi dengan ketua kloter dari mulai regu, ketua rombongan, kemudian kloter, tapi harus siap menanggung resiko untuk makan sendiri, untuk menyediakan makan sendiri kalau tanazul. Mungkin orang bertanya, kenapa sih kok orang pada tanazul atau memilih tanazul? Karena nuwun sewu, kalau hotel yang berada di sisa Raudhah atau Qabri Raudhah taruhlah, yang agak jauh itu di sekitar Qabri Raudhah atau di jembatan layang, di depannya Nafak, di depannya terowongan Faisal di wilayah Faisaliyah itu ya paling agak lumayan. Jaraknya itu 3 kiloan. Jaraknya 3 kilo atau 3,5 kilo dari Jamarot. Sedangkan Jamarot ke tenda itu antara 4 kiloan. Selisih antara setengah sampai 1 kilo. Itu yang paling jauh. Makanya ada orang yang memilih untuk tanazul. Kenapa? Alasan apa lagi yang menjadikan misalkan seseorang untuk tanazul? Satu itu, kemudian karena nuwun sewu pasangannya ini lagi produktif, kemudian mengkonsumsi kontrasepsi, dan mengkonsumsi kontrasepsi itu pada saat seorang perempuan mengkonsumsi obat-obat kontrasepsi itu biasanya ketika aktivitas banyak maka timbul yang namanya nuwun sewu plak atau munculnya itu. Ini juga patut disikapi. Jadi para ibu-ibu yang masih muda, masih produktif ini harus siap. Pertama itu kepulangan ke tanah air begitu mepet dengan haji. Terus yang lainnya adalah bagaimana menyikapi ketika mengkonsumsi kontrasepsi atau akibat dari mengkonsumsi kontrasepsi, obat kontrasepsi itu menjadikan para ibu-ibu muda ini mengeluarkan semacam plak atau kayak darah. Jadi kalau buka sekalian, kalau terjadi demikian para ibu sekalian, panjenengan sudah memakai obat kontrasepsi tapi kok masih seperti ada darah,
masih seperti ada darah yang keluar, maka panjenengan harus siap, bapaknya juga harus siap. Siap apa? Satu, siap menerima kenyataan. Bapaknya harus siap menerima kenyataan, ibunya juga harus menerima kenyataan. Karena NU biasanya sering timbul omongan yang tidak enak antara suami itu, ya karena itu, karena banyak persoalan di dalam. Niki panjenengan siap, ibunya siap, bapaknya juga siap secara mental. Artinya bagaimana menyikapinya? Kalau memang terjadi demikian, maka satu, menurut kaul fuqaha, ada yang mengatakan, ada yang memfatwakan bahwa apabila ada flek karena atau apabila ada flek pada saat mengkonsumsi obat-obatan kontrasepsi, obat-obat padam KB, maka yang keluar itu bukan darah. Terus yang kedua, apabila masih ragu-ragu, maka panjenengan para ibu-ibu yang begitu, silahkan meneliti sendiri, silahkan melihat sendiri, membedakan sendiri, apakah yang keluar itu darah atau bukan. Bagaimana cara membedakannya, apakah itu darah atau bukan? Ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara panjenengan menggunakan tisu atau menggunakan kapas, kemudian nuwun sewu dilap di tempat keluarnya darah, kemudian di situ panjenengan lihat atau panjenengan cium apakah yang ada itu baunya apa? Apakah baunya amis atau baunya kecut? Ini para bapak-bapak betul padang begini. Niki ibu niki. Paham sendiri ibu. Dilihat apakah itu baunya anyir, baunya kecut atau bau amis. Kalau bau amis berarti darah. Kalau baunya kecut maka tidak, bukan darah. Nah itu. Atau yang kedua, cara yang kedua, berarti yang ketiga ya, berarti yang pertama langsung memberi keputusan bahwa itu tidak, itu ada di kita bukti ada. Terus yang lainnya, cara yang lainnya, memakai tisu atau memakai kapas, diusapkan kemudian dilihat. Ini kemudian dilihat jalur kuning atau apa atau cairan itu dilihat di kapas atau tisu itu. Apakah jalurnya bersambung atau terputus? Ketika muncul kan kelihatan bekasnya itu lurus, bersambung atau terputus. Kalau sampai judulnya semono. Kalau terputus, nanti bedanya bersambung dengan terputus, nanti putusannya itu. Kalau bersambung, maka itu darah. Kalau terputus, maka itu keputihan atau lendir. Karena tidak ada. Kalau lendir itu nggak bisa. Di tisu itu, kertas tisu, lendir bersambung itu nggak bisa. Kalau kayak air, darah itu bisa bersambung. Tapi kalau lendir tidak bisa. Tidak bersambung dengan keputusannya. Ini yang perlu kita sikapi bersama, terutama kesiapan mental untuk bapak-bapak. Untuk bapak-bapak, kesiapan mental apabila menghadapi hal yang semacam itu, mohon sewu, kalau panjenengan yang namanya juga manusia, sama manusia, misalkan menghadapi hal yang semacam itu, mesti pikirannya tukar, mesti pikirannya ruwet. Mengkondisikannya bagaimana? Mengkondisikannya itu adalah
rembuk antara bapak dengan ibu bagaimana, silakan. Kalau memang mau bapak sendiri tawaf ifadah atau misalkan umroh, silakan umroh sendirian. Nanti resikonya ibu itu panjenengan antar, istri panjenengan diantar ketika sudah suci. Pernah terjadi yang demikian itu, pernah. Nanti para ibu-ibu yang dalam keadaan keluar darah itu disuruh istirahat. Bapaknya mau ifadah atau mau tawaf, mau naik, silakan. Nanti resikonya setelah ibu itu suci langsung mandi, kemudian bapaknya dibangunkan, kemudian diajak untuk melaksanakan tawaf rukun itu. Sebab masalah tawaf ifadah itu sangat riskan. Apabila seseorang sudah melakukan ibadah ritual haji wukuf di Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina, sudah melempar jumroh, tapi dia belum melaksanakan, sudah cukup, tapi dia belum melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya belum selesai. Dan muharramatul ihramnya belum selesai. Apa muharramatul ihram yang belum selesai? Di muharramatul ihram itu ketika jamaah haji atau orang yang berhaji, niat haji itu cukur dengan melempar jumroh, kemudian cukur, maka semua larangan-larangan muharramatul ihram itu sudah tidak berlaku kecuali satu: berhubungan badan dengan istrinya atau berhubungan dengan istrinya. Sampai kapan? Sampai selamanya. Sebelum ifadah itu dilaksanakan, maka tetap masih berlaku muharramatul ihram itu. Meskipun sudah pulang, ya. Makanya itu harus sangat. Meskipun nanti banyak kaul fiqhiyah yang pada saat-saat tertentu nanti. Tapi yang jelas jangan ditinggalkan tawaf ifadah. Karena begitu tawaf ifadah ditinggalkan, maka hajinya belum selesai. Wukuf di Arafah, terus tawaf ifadah. Saya ingat tahun 2024 ada orang yang jamaah, ada orang yang tidak memakai visa dari haji reguler atau PIHK atau dari plus, memakai haji yang konon katanya furoda. Tapi sebenarnya visanya visa ziarah. Tahun 2004 itu banyak yang sudah di Mekah kemudian diusir keluar dari Mekah, sehingga ada orang yang berangkat dari sini kemudian di Jeddah, dari Jeddah tidak bisa masuk ke Mekah sampai Arafah, sampai wukuf di Arafah. Begitu tanggal 10 dibuka pintu ke Mekah, orang berduyun-duyun dari Jeddah masuk ke Mekah. Orang kampungnya ya ketemu yang haji itu, tapi begitu ada tetangga yang silaturahmi ke situ, dia mengatakan, jangan panggil saya haji katanya. Kenapa? Dengan kan sudah ke Mekah. Iya, saya ke Mekah, tapi saya tidak sempat ke Arafah pada tanggal 9-nya, sehingga saya tidak wukuf di Arafah. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol bagaimana menyikapi arba'in. Mulai tahun 2024 ada istilah yang namanya bayan tarfil. Bayan tarfil itu ada hak dari jamaah untuk bisa menikmati sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu sholat, berarti 8 hari lebih lah. Biasanya dilebihi 2 atau 1. Nah, mulai tahun 2004 bayan tarfil itu tidak ada, sehingga jamaah tidak bisa menuntut kepada petugas, termasuk juga petugas sektor, untuk bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi selama 40 hari atau 40 kali. 40 kali. Tidak bisa 40 kali, kurang. Bagaimana menyikapinya? Pulau
sering menyarankan apabila memang panjenengan menghitung semuanya, tinggal panjenengan menghitung 40 itu dari mana. Biasanya para jemaah haji Indonesia itu datang ke Madinah itu biasanya kadang menjelang zuhur atau waktu zuhur atau maghrib, menjelang maghrib atau setelah maghrib, sehingga antara zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak bisa melaksanakan sholat, otomatis tidak bisa melaksanakan sholat karena baru datang ke hotel. Kemudian proses datang dari airport dengan misalkan itu meskipun sekarang sudah memakai fast track itu dengan memakai teng Madinah itu bukan memakai diperiksa imigrasi itu bukan mulai tahun 2004 itu bukan praktek. Dan ini pada saat dengan misalnya zuhur atau setelah zuhur sampai di sana di Madinah atau maghrib setelah maghrib di sana dengan ngurusi kamar dan sebagainya, koper dan sebagainya, nanti sholatnya kapan? Nanti setelah beres semua, jenengan regu, kepala regu, silahkan dikoordinir anggotanya untuk bersama-sama melaksanakan sholat zuhur dan asar misalkan, atau maghrib yang isya yang belum panjenengan laksanakan itu dilaksanakan nanti di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, dan itu pribadi-pribadi. Kalaupun regu bisa, kepala regu bisa mengkoordinir, ya bagus itu. Sehingga ketika orang bercerita tentang 40 waktu sholat juga saya kurang, karena bisa menyikapi sehingga hitungan 40 hari waktu sholat itu bisa terpenuhi. Jadi tinggal kita sendiri. Apalagi Nusewu lansia masih tetap programnya ramah lansia dan itu untuk tahun sekarang kira-kira masih kebijakan pemerintah 5%, tapi waktu di Madinah itu yang paling menyulitkan, terutama yang sehat-sehat. Menyulitkan apa? Kalau ditinggal nggak mau, kalau diajak nyusahin, susah. Iya. Makanya ya harus siap itu. Harus siap yang mendampingi lansia itu jangan memburu 40. Gak usah mikir 40. Yang penting, ya angkat. Atau nanti kalaupun tidak bisa masuk ke dalam, di luar. Itu apalagi yang memakai kursi roda. Dan kalau masuk ke dalam, terutama ke Raudhah, untuk ke Raudhah ini para bapak, para ibu sekalian, terutama para bapak-bapak, kalau untuk ziarah saja tidak harus memakai nusuk atau tasreh. Kalau hanya lewat ziarah saja ke makamnya Kanjeng Nabi, bisa lewat kapan pun bisa, kecuali ketika para ibu-ibu memakai fasilitas itu. Tapi untuk lewat bisa. Jadi kapanpun para bapak-bapak mau ziarah kepada Kanjeng Nabi, silahkan kapanpun. Dalilnya dari ujung masjid, nanti ada dalil. Kemudian untuk tasreh, para jemaah haji disediakan tasreh dari petugas nanti. Tapi bapak ibu yang bisa memakai aplikasi, bisa aplikasi itu bisa dipakai, sehingga selain dari rombongan melalui koper itu bapak ibu sekalian bisa memakai aplikasi nusuk untuk masuk ke Raudhah, tapi mutak-mutik sendiri. Caranya nanti nomor paspor dan sebagainya, terus nomor visa dan sebagainya itu wonten, terus main terus diklik, makanya jadwalnya tinggal pilih berapa. Kalau boleh saya menyarankan pada waktu panjenengan mau memakai tasreh dengan aplikasi, maka jenengan ngambil yang kira-kira menjelang waktu sholat. Karena apa? Karena ketika menjelang waktu sholat itu
nanti rodo itu ditutup, jenengan yang sudah di dalam bisa 1 jam, bisa 1 jam. Itu menyikapinya apa? Negatif rodo kalau memang mau memakai aplikasi sendiri juga. Kan milih waktunya, kan milih jamnya, harinya, tanggalnya ini milih. Jadi jenengan bisa 2 kali ke rodo. Tapi kalau untuk ziarah kapanpun boleh. Tidak balik ya itu. Untuk ketika di Madinah itu para bapak, para ibu yang mendampingi para lansia itu sudah berbesar hati, harus berbesar hati, harus berbesar hati. Adapun untuk masalah makanan dan sebagainya, masya Allah sudah melimpah di sana itu. Melimpah. Sangat buat. Untuk nafar awal kembali ke apabila panjenengan mau melaksanakan nafar awal itu nanti dipandu oleh petugas termasuk binbatnya atau petugas pembimbing ibadah haji, jenengan tanyakan itu dan kumpul antara para petugas-petugas itu adalah petugas di kloter itu biasanya menjelang keberangkatan ke Mekah. Nanti petugas-petugas kumpul, nanti menjelang keberangkatan ke Arafah juga para petugas-petugas berkumpul, sehingga apabila ada bapak ibu sekalian yang mempunyai persoalan dan sebagainya bisa ditanyakan pada saat para petugas-petugas kloter itu berkumpul. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bapak ibu dalam keadaan sehat walafiat sampai keberangkatannya nanti dan pulang nanti. Bapak ibu sekalian mendapatkan predikat haji yang mabrur, amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan pada beliau Bapak yang telah memaparkan begitu lengkapnya untuk materi yang terakhir ini tadi. Semoga panjenengan semuanya dapat mengaplikasikannya nanti ketika panjenengan melaksanakan ibadah haji. Tapi sebelum kami tutup, akan kami buka termin pertama, satu termin saja untuk 4 penanya. Moga dipersilakan dari sebelah kanan 2 orang, 2 penanya, sebelah kiri 2 penanya. Dipersilakan, monggo barangkali ada yang mau menanyakan terkait materi tadi. Silakan, ada Bu. Dari mana? Wajah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KBIH UB Nawaja akan menyampaikan satu pertanyaan kepada Bapak Kiai Haji Ubaid terkait dengan murur. Tadi penjelasan dari Pak Yai yang masuk kategori murur berangkat dari Arafah ke Mina itu belakangan. Yang kami tanyakan, ketika yang masuk kategori murur itu sendirian, memang tidak ada pendampingnya. Yang menentukan pendampingnya ini dari ketua regu, ketua rombongan, ataukah dari ketua kloter, ataukah terserah yang masuk kategori murur itu sendiri. Terima kasih Pak Yai atas waktunya.
dari kami perwakilan KBI HUP Nawaja menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi, monggo. Sebelah kiri, ibu-ibu, barangkali ada yang mau nanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KBIH Baitul Atiq. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ke Bapak Kiai Ubed. Apakah program Tanazul tersebut sudah resmi dari pemerintah atau belum? Ya, kalau misalnya resmi, seperti apa teknisnya? Dan tentu yang kedua mungkin ke Pak Muhaimin, bahwa untuk petugas-petugas yang kloter tersebut apakah sudah ada belum? Mungkin perlu perkenalan ya. Barangkali sudah ada, silakan mungkin dijelaskan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua penyanyi lagi. Pasal malu badan ibu, bapak. Sudah cukup? Oh, moga dipersilakan. Dari mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka dari KBI Ulan Tabur Suradadi. Pertanyaan saya adalah, Pak Kiai, apabila ketika saya haid terus belum sempat melakukan tawaf ifadah sampai waktu pulang, itu padahal kan waktu tawaf ifadah itu kan wajib ya Pak Kiai. Itu bagaimana? Sedangkan itu wajib. Masa saya ditinggal ya Pak Kiai? Ya apa mau tinggal, nanti ikut rombongan yang belakangnya. Begitu saja Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mana ini Bu? Antabur. Dari Barangkali ada satu kali lagi. Sudah cukup? Tiga penanya ya. Monggo dipersilakan Bapak Yai atas pertanyaan yang tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Nawaja, masalah murur. Murur yang saya tahu, pendamping itu, untuk pendamping biasanya disertakan pada saat pendaftaran. Kalau memang tidak ada, nanti dari petugas kloter, baik ketua kloter atau apa, menjadi pendamping. Jadi prosesnya pada saat pendaftaran itu nanti dicantumkan namanya ini, anunya pendampingnya ini. Bisa tergantung dari kapasitasnya nanti. Kalau memang bis yang disediakan cuma satu misalkan, kemudian nanti bagaimana? Terus yang kedua dari Baitul Atiq tentang tanazul. Tanazul itu kalau bahasa kasarnya sih sebelum ada kebijakan pemerintah resmi, tidak ada. Karena waktu 2024 saja itu masih belum berani pemerintah mengatakan tanazul untuk para jamaah yang berada di sekitar Sisarodo, yang hotelnya sekitar Sisarodo, yang jelas-jelas jaraknya itu cuman hanya sekitar 2 kilo atau 1,5 kilo, itu masih belum berani mengatakan resmi, karena hubungannya, risikonya adalah masalah catering. Jadi kalau yang mau ya silahkan, tapi didaftar.
Sehingga nanti kalau ada apa-apa, itu petugas kloter bisa memberi alasan. Jadi belum resmi. Sampai pernah waktu itu tahun 2024, saya juga menanyakan kepada para petugas di sana di Dakar. Kemudian saya tanya kebetulan saya kenal, gimana ini kebijakan itu? Belum pemerintah. Tapi kalau mau katanya nggak ada ini, nanti listriknya padam, airnya enggak. Dari Dakar mengatakan bahwa tetap listrik ada, persediaan air ada, apa juga ada. Cuman yaitu makanan itu yang nggak ada. Jadi cari sendiri atau melihat sendiri, makan sendiri. Itu masalah tanazul. Jadi istilah tanazul itu bisa jadi kembali ke hotel, atau teknisnya tanazul itu mungkin saya lupa. Tanazul itu pada saat kembali ke hotel, malam harinya harus tetap mabit di Mina. Tetap malam harinya harus kembali. Jadi mabit di Mina itu masih tetap menjadi wajibnya haji. Jadi prakteknya nanti setelah pulang ke hotel, maka kembali lagi ke Jamarot atau ke Mina. Tidak sampai ke tenda, di sekitar Jamarot saja. Berdiam di situ. Pendapatnya ada yang mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu setengah malam lebih. Kalau hitungan satu harinya itu adalah 12 jam, malamnya 6 jam atau 7 jam, maka 3 jam atau 3 jam setengah itu sudah mu'dhamul lail. Atau qaulnya mabit di Mina itu ada idrakul fajr. Ketika jumpa fajar itu ya sudah termasuk mabit di Mina. Iku makanya jangan taken-taken teng pembimbingnya. Terus yang masalah haid itu belum selesai, kemudian dia harus pulang, bagaimana solusinya? Niki kita oke, dam yang paling besar. Ini kita bayaran dam yang paling besar itu adalah ketika tidak bisa melaksanakan ibadah, karena dia bisa lepas dari haji atau selesai hajinya ketika dia menyembelih seekor sapi. Itu yang paling besar ya. Sapi, seekor sapi. Tapi kemudian ada seekor kambing. Makanya jangan taken-taken membingungi ibadah mawon. So yang namanya istilah nanti di sana itu banyak. Terus terang saja istilah itu banyak atau perbedaan itu banyak. Jadi saya tidak mau berandai-andai di sini sehingga nanti panjenengan menjadi bingung. Saya itu menjadi bingung. Yang saya tidak inginkan itu adalah panjenengan menjadi bingung. Nanti jenengan tanyakan ke pembimbing-pembimbing di KBIH yang panjenengan ikuti. Nanti jawabannya itu, terutama pada saat panjenengan menghadapi itu. Pada saat menghadapi itu, bukan sebelumnya. Sebabnya sebelumnya panjenengan sudah ada gambaran, kemudian ada kekhawatiran. Niki mohon dari apa wis kekhawatiran, muncul kekhawatiran. Kalau kekhawatiran, wah nanti. Makanya saya kembalikan jawabannya itu adalah ketika Anda menjumpai persoalan itu dan tanyakan pada pembimbing ibadah, itu solusinya. Sehingga panjenengan tidak terbebani oleh hal-hal apapun pada saat ini. Pak, itu kebijakan ini tadi Pak. Kami menjawab petugas haji yang tadi sudah ada pertanyaan bahwa petugas haji yang ada dari Kabupaten Tegal ada masing-masing dari kloter akan didampingi dengan 1 orang ketua kloter, 1 orang pembimbing ibadah, 1 orang dokter, 1 orang paramedis, kemudian ada 2 orang petugas haji daerah. 2 orang petugas haji daerah itu bidang layanan umum dan kesehatan. Jadi otomatis kesehatannya kalau dikumpulkan ada 3. Jadi semuanya itu akan mendampingi
masing-masing dari semua kloter ada 6 petugas. Nama-namanya siapa? Sampai sekarang belum ada pembagian nama dari masing-masing yang perwakilan dari Kabupaten Tegal. A itu akan di kloter apa, B akan di kloter mana, C di kloter mana, belum ada. Nanti kita nurut saja dari pembagian dari Kanwil. Yang penting satu kloter, satu pesawat itu nanti ada 6 petugas tadi yang sudah kami sebutkan. Kemudian kami ingin menambahkan kaitannya dengan kebijakan yang berhubungan dengan tadi Pak Kiai sudah menyampaikan tanazul murur. Itu memang ya tahun kemarin saja untuk pelaksanaan tanazul itu berarti kan tidak menginap, tapi diabaikan itu nanti tidak menginap di Mina, tenda Mina, tapi nanti langsung tuh hotel masing-masing. Tahun kemarin sudah dirancang sedemikian rupa, ada pembagian ini kloter ini tanazul, ada pembagiannya. Tahun kemarin itu Jawa Tengah itu minimal harus ada yang dijadikan draft untuk sampel manazul itu 10 kloter. Tapi ternyata tahun kemarin juga belum terlaksana, dibatalkan lagi ya. Karena satu dan lain hal tadi sudah disampaikan, memang distribusi untuk pengantaran konsumsi ke tanazul saat itu memang ya sangat sulit. Lagi pula kalau toh ada, maka harus menyediakan makanan sendiri. Itu sangat sulit. Di samping itu ada rumor hotelnya itu pun meminta kembali tip untuk karena menginap itu di hotel, padahal jalur pemerintah. Maka sampai sekarang memang belum terlaksana. Entah ini tahun 1447 apakah nanti dalam konsepnya terlaksana atau tidak. Yang jelas informasi kalau dari pemerintah kebijakannya itu ada, wacana masih ada, cuma nanti dalam pelaksanaannya nanti kira-kira sudah dimatangkan atau belum. Tapi tahun kemarin tidak jadi, walaupun sudah ada regulasinya, sudah ada regulasinya tahun kemarin, tapi di sananya, di Saudinya akhirnya dibatalkan. Kita tunggu aja nanti Bapak Ibu, apakah nanti akan ada tanazul atau tidak. Kemudian ini saya penting juga menyampaikan kepada ketua rombongan, ketua regu, setiap ibadah apapun, katakanlah kita masuk ke Madinah, nanti setelah keluar dari Madinah untuk menuju Bir Ali untuk mikot umroh, itu pun nanti semua jamaah harus terpantau melaksanakan sunnah-sunnahnya dan sebelum umroh harus ada catatannya. Nanti masing-masing ketua harus punya. Kemudian ke Bir Alinya ketika niat umroh. Nah, di situ pun walaupun semua jamaah tentu melaksanakan niat di situ, juga ada laporannya. Laporannya siapa? Ketua regu. Ketua regu melaporkan kepada rombongan. Rombongan nanti melaporkan kepada pembimbing ibadah. Itu satu contoh dua kegiatan di Bir Ali. Kemudian nanti sampai di Mekah. Berapa yang sudah tawaf? Berapa yang sudah sa'i? Tidak mesti keluar dari Madinah menuju Bir Ali kemudian di Mekahnya untuk tawaf dan sa'i, tidak mesti berbarengan. Jadi katakanlah dalam satu rombongan ada 40 orang, bisa juga yang melaksanakan tawaf baru separuh. Separuhnya kemana?
yang nanti Bapak Ibu harus dikendalikan, harus diketahui siapa yang belum tawaf, siapa yang sudah, siapa yang sudah sa'i, siapa yang belum sa'i. Sampai semua kegiatan ibadah nanti ketua rombongan sangat-sangat harus memantau, sampai akhir nanti harus dilaporkan. Makanya Bapak Ibu nanti menjelang pemberangkatan, nanti masing-masing ketua regu, ketua rombongan nanti akan dibagi form kaitannya dengan pelaporan-pelaporan tersebut. Kenapa ini dilaksanakan? Untuk satu, mengontrol, kemudian untuk memastikan bahwa semua jamaah itu melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu, jangan sampai ada yang tidak terpantau. Nah, kalau memang sudah diketahui, oh ini nama jamaah belum tawaf ifadah, belum tawaf untuk wajib umroh, maka ketua rombongan, ketua regu menghampirilah, artinya menanyakan apakah sudah atau belum. Kalau belum, masih ada catatan, jenengan jangan dicatat dulu kecuali sudah melaksanakan. Jadi nanti pendekatan ketua regu, pendekatan ketua rombongan kepada jamaahnya harus betul-betul saling koordinasi. Kemudian saya nambahkan lagi tentang murur. Tadi ada pertanyaan, siapa yang akan mendampingi murur? Seandainya ada jamaah lansia, ternyata jamaah lansia ini satu dan lain hal tidak disetujui oleh dokter. Jadi kriteria Bapak Ibu nanti untuk bisa murur itu harus mendapat persetujuan dari dokter pendamping. Karena ada 3 dokter di situ, nanti akan memantau, akan menyetujui, oh ini pantas untuk ikut murur. Jadi tidak usah nanti di Musdalifah, tapi nanti dari Arafah langsung menuju Mina. Tapi dalam kondisi tadi ya, persyaratannya itu harus dia memang uzur, ada satu dan lain hal yang tidak bisa untuk, kalau toh memang dipaksakan maka jiwanya akan terancam itu. Nah, kemudian siapa pendampingnya? Jika ada satu orang kalau dicatat murur, maka harus ada pendampingnya. Nah, dari pendamping itu, kondisinya itu kan sehat, pendamping mestinya harus tidak ikut murur, tapi karena memang dia mendampingi maka dapat diperbolehkan Pak Yai, kayak gitu. Jadi karena ini ada udzur, jadi walaupun sehat tapi karena tugas mendampingi bapaknya, mendampingi ibunya, saudaranya yang sakit, maka boleh untuk murur dan tidak kena dam. Nah, itu ada panduannya tuh banyak nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu harus koordinasi dengan pembimbingnya. Apapun kesulitan harus selalu ditanyakan, harus selalu mendekat. Supaya apa? Supaya kaitannya dengan pelaksanaannya, ibadahnya itu juga bisa sesuai dengan ketentuan. Ya, masalah persoalan ini Bapak Ibu banyak nanti ketika Bapak Ibu sudah betul-betul nanti melaksanakan prakteknya, maka sekali lagi dekati, selalu minta arahan, minta petunjuk pada ketua kloter dan pembimbing kloter. Kalau bidang ibadah tentu nanti ada pembimbingnya. Apapun Bapak Ibu harus disampaikan. Insya Allah nanti setiap periode harian ataupun nanti mingguan itu dari pusat pun akan mengingatkan kepada jamaah melalui pembimbing, melalui ketua rombongan, melalui ketua regu, kaitannya dengan mengingatkan persiapan-persiapan. Ini masanya, katakanlah masanya untuk tawaf, ini masanya sa'i, ini untuk masanya ziarah. Jadi insya Allah dari pusat itu nanti akan ada flyer, artinya yang sebagai petunjuk serta bimbingan dari para pembimbing. Dan tadi juga ada yang ibu-ibu menanyakan kaitannya dengan
memang terjadi Pak Kiai ya. Jadi waktunya itu mepet, sementara belum tawaf ifadah. Padahal itu wajib. Nah, itu bagaimana? Dan rukun bukan wajib tapi rukun. Kalau tidak terlaksana, ya tidak sah, tidak haji. Maka bagaimana? Insya Allah ada solusinya. Tapi ingat Bapak Ibu, ini kan orang tertentu. Solusi itu hanya orang tertentu dan boleh menyeberang kepada madhab lain dalam situasi tertentu itu. Mungkin nanti terpaksa sekali ibu-ibu, waduh besok jadwalnya pulang, belum tawaf ifadah, masih dalam keadaan nah itu nanti gimana ya nanti akan ada wawasan-wawasan. Ternyata ada madhab lain yang memperbolehkan. Tapi ini terpaksa kan, karena memang ya, idealnya sih kepinginnya ya tawaf ya suci supaya bisa diterima. Tapi ini terpaksa itu. Maka boleh untuk mengambil dari madhab yang lain. Saya kira itu tambahan dari kami. Waktu kami sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, semuanya sudah jelas atas jawaban tadi? Alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan pantun. Boleh? Pergi ke pasar membeli sayur. Sayur dimasak menjadi lodeh. Ingin jadi haji yang mabrur, rajinlah sholat dan beramal saleh. Untuk pantun yang kedua, adikku minta diberikan arloji. Dipesan dulu pada Pak Fahrul. Selamat menunaikan ibadah haji. Raihlah predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami kira sudah cukup nih dari kami sebagai pembawa acara atau sebagai pembacara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam menyampaikan acara tadi kurang berkenan di hati pada panjenengan semuanya. Dari kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.